hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-7. Ya. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini tidak ada satupun dari manusia yang terbebas dari kematian. Tidak ada satupun yang tidak menjalani kematian. Dan kalau boleh saya katakan, justru di saat-saat ini, secara manusia, ya, ketika seseorang meninggal, kalau boleh saya katakan, sesuatu yang menyedihkan. Mengapa? Pertama, kita tidak boleh berkumpul. Ya, sekalipun mau COVID mau bukan. Ya. Apalagi kalau dulu ada banyak orang yang mengantar, tapi sekarang masih mending yang Bapak mati harus lebih 10 orang. Ada yang hanya 2 orang. Ya. Bahkan ketika ada teman saya dari PGI, hanya keluarganya itu pun keluarganya jauh banget. Ya. Di pemakaman hanya di pinggir, kayak di kita di Pondoraja itu hanya di jalan itu, hanya petugas yang datang ke lubang pemakaman. Itu di awal-awal. Memang sesuatu secara manusia adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tentu saja ketika terjadi hal sedemikian, kita tidak mungkin hidup dalam atau terlena dalam situasi seperti itu. Tentu kita tidak mau mengatakan menyerah dalam situasi seperti itu. Karena ketika kita terlena dan ketika kita dikuasai oleh situasi seperti itu, maka hidup kita juga tidak ada artinya. Kalau kita memperhatikan teks ini, sebenarnya kondisi perasaan yang dialami sang pemazmur saat itu tidak jauh berbeda dengan kondisi-kondisi saat ini. Yang mengalami ketekanan di berbagai hal. Dia lari ke saudaranya, dikejar. Dia lari ke sahabatnya, dikejar, mau dibunuh. Bahkan yang lebih repotnya, dia harus menyembunyikan diri di lubang atau di gua-gua. Dia harus menyendiri. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Tidak ada satupun yang memihak kepadanya dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun situasi seperti itu dialaminya, sekalipun kondisi seperti itu dialaminya, tapi kita melihat dalam teks ini, dia mengatakan Tuhan, ya, itulah yang menolong hidupnya. Tuhan yang menjadi kekuatannya dalam menjalani hari-hari yang sedang ia lalui pada saat itu. Tidaklah heran kalau kita baca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, apa yang dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pertanyaan sekarang ini, mengapa pemazmur mampu berkata pada saat itu, Tuhan adalah kekuatanmu, Tuhan kekuatanku, Tuhanlah penolongku di tengah pergumulan, di tengah kesulitan yang sedang dialami. Sehingga saat ini juga kita mampu mengatakan Tuhanlah penolongku, Tuhanlah kekuatanku. Ada beberapa hal yang saya catat di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pemazmur di sini memiliki sebuah keteguhan, memiliki sebuah keyakinan iman yang tangguh atau yang kuat. Kalau boleh saya katakan, saya boleh ilustrasikan seperti ini.
Pemasmur itu, kehidupan kekristenan itu ibarat seorang olahragawan. Bagaimana kehidupan olahragawan itu? Seorang atlet dia harus berlatih dan berlatih giat setiap hari, sehingga ia mampu mengasah kemampuannya, sehingga membentuk ya, tubuh yang kuat, ya, sehingga menghasilkan sesuatu hasil yang memuaskan. Kemarin seperti atlet Indonesia bulu tangkis ya, kedua orang itu ya pasti berlatih, mereka pasti jatuh bangun ya. Nah, kalau boleh kita katakan bahwa apa yang kita alami ini adalah proses latihan, proses didikan daripada Tuhan, proses pembentukan daripada Tuhan. Kalau kita mau naik kelas, maka harus ada ujian. Tidak ada satupun yang pernah sekolah ini yang tidak pernah ujian. Ya, mulai dari STTK aja pasti ada ujian. Ya, pasti ada. Apalagi kita sebagai orang percaya. Sama halnya dengan kehidupan sang pemasmur yaitu Daud di sini. Ketika dia mengalami proses yang sangat sulit itu, ketika dia mengalami sebuah situasi yang tidak menyenangkan hatinya, tidak mengenakan hatinya, dia memiliki sebuah keteguhan, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan memampukannya untuk melewati ya, hari-hari yang sulit. Yang kedua, ia selalu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang menghargai berkat Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kematian itu bukan berkat. Tetapi bagi saya sebagai orang percaya, itu adalah berkat. Kematian itu justru berkat. Mengapa? Dia meninggalkan dunia ini, dia harus kembali kepada yang mempunyai hidup. Ya. Justru dia lebih menikmati anugerah Tuhan. Justru dia menikmati berkat-berkat kehidupan yang Tuhan. Itulah iman kekristenan. Makanya kalau kita meninggal itu bukan sesuatu kecelakaan. Justru itu berkat. Ya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun pergumulan yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang berikutnya adalah orang yang bersyukur itu adalah orang yang menyadari bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang yang bersyukur juga, orang yang terus melibatkan Tuhan dalam hidupnya dalam segala sesuatu. Sehingga tidaklah heran, sering kita mendengarkan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17, dia katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kemudian Bapak Ibu Saudara, orang yang bersyukur juga adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup. Orang yang bersyukur juga adalah orang yang memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya, dalam situasi-situasi apapun yang dialami. Dan itulah yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami pergumulan yang sama. Makanya tidaklah heran, ya, ketika pun Saul mengejarnya, dia tidak melakukan pemalasan. Ya, justru dia nanti berdoa untuk Daud. Dia, walaupun dia memberitahu Saul ya, bahwa dia telah memotong ujung jumbai Saul pada saat itu. Bahkan ketika dia mengambil mangkoknya Saul di perkemahan, sebenarnya ada kesempatan untuk membalas. Ya. Tetapi karena dia menyadari, kalau kita melihat nanti dalam sejarah Daud, dia mengatakan, aku tidak mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan. Itu yang dikatakan oleh Daud. Artinya bahwa dia menyadari bahwa dalam situasi apapun Tuhan hadir, Tuhan menyertai dia, Tuhan memimpin kehidupannya.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupnya. Sekalipun diambang maut. Mazmur 23. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dia berani mengungkapkan itu. Karena dia menyerahkan hidupnya kepada, dia pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir dari renungan ini adalah, mengapa Daud mengatakan Tuhanlah kekuatanku? Karena ia senang bersekutu atau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang selalu memiliki semangat hidup. Sekali lagi, orang yang bersekutu dengan Tuhan atau orang yang mencari Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan, perhatikanlah, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki semangat hidup. Orang-orang yang akan selalu berpikir positif. Orang-orang yang tidak pernah khawatir. Orang-orang yang tidak pernah takut. Orang-orang yang tidak pernah bimbang. Ya. Orang-orang yang tidak pernah, ya, mengalami kegelisahan dalam kehidupannya. Dia tenang. Apapun situasi, apapun yang terjadi. Dan bahkan dalam hidupnya, orang yang bersekutu dengan Tuhan itu adalah ia selalu mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya setiap saat. Mengapa? Karena ia menyadari firman Tuhan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak segenap hati kita bekerja, termasuk contohnya main musik, atau bekerja di ladang, atau bekerja di tempat pekerjaan, hanya kita mengerjakan asal-asalan, sesungguhnya kita belum menyadari bahwa kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia selalu mempersembahkan yang terbaik. Sekalipun orang menyakitinya, dia melakukan, membalasnya dengan bukan menyakiti, tetapi menghargai orang itu. Dia melakukan kebaikan bagi orang itu. Tidaklah heran Bapak Ibu Saudara kalau kita baca dalam kitab Amos 5. Apa yang dikatakan kitab Amos 5 ayat 4? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kemudian Yesus berkata juga dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan memiliki semangat hidup. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan tetap yakin bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus untuk Ibu Ina Cindi yang ada di tempat ini. Apa yang dialami saat ini memang sesuatu yang secara manusia sulit. Bahkan pasti kita tidak bisa menerima. Itu secara manusia. Bahkan pada saat ini kita bahkan mungkin bisa menyalahkan dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan mungkin ya, mungkin kita akan berperang dengan Tuhan. Kalau bisa. Dan mungkin kita akan mengomelinya, kenapa kamu mengambil dan seterusnya. Itu memang manusiawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 10. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Ibu Ina Cindi, Tuhan tahu, ibu pasti kuat. Dia tidak akan pernah memberikan ini. Ya. Pergumulan ini kalau Tuhan tidak tahu, ibu mampu. Ya. Pasti. Tuhan tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dan ini adalah proses pembentukan kehidupan kita. Inilah memang sulitnya kita memahami cara Tuhan memproses kehidupan kita, mendewasakan kita di dalam Tuhan. Memang kadang-kala Tuhan mengizinkan persoalan yang sulit. Memang kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk memproses hidup kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur 116 ayat 15. Apa yang dikatakan begini? Saya akan bacakan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi.
Ibu Cindi, Bapak Macindi sangat senang. Tuhan sangat senang denganmu. Dan kematiannya tidak sia-sia. Dikatakan berharga kematian di mata Tuhan orang yang dikasihi. Kita percaya bahwa Bapak Macindi kembali kepada Bapa di surga. Karena itu, Ibu, yakinlah Tuhan tidak akan bersalah. Dimanapun Ibu nanti berada, dalam perjalanan sehari-hari, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Nah, irama Tuhan, nah ina mege masih khawatir raw. Masih khawatir ya, takut ya, nggak fokus dalam hidup. Nah, tapi kalau ibu-ibu ini biasanya lebih fokus, lebih tenang dalam kehidupan. Nah, karena itu Ibu, dia tidak akan pernah mengingat. Dimanapun Ibu berada, ya, apapun pergumulan yang Ibu hadapi nanti, katakan Tuhanlah kekuatan. Ia memampukan Ibu untuk menjalani hari-hari Ibu di hari-hari Ibu selama masih kita berada di dunia. Kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita. Mari kita berdoa.